Oke, pada pertemuan tutorial 3 ini kita akan membahas materi tentang kondisional, di mana kondisional ini sebenarnya ada beberapa bentuk ya, seperti if else, terus hingga nanti switch case dan if else bertingkat gitu ya. Kita akan mulai dari if else. Jadi bentuknya itu adalah if dalam kurung kondisi, terus buka enkapsulasi eksekusinya apa gitu. Nah, contoh di sini kita akan bikin. Nah, misalkan ini saya hapus saja dulu. Oke, di sini kasusnya adalah jika A-nya sama 10, maka eksekusi 1, jika A-nya lebih dari 10, maka eksekusi 2, dan jika salah dia false gitu ya. Dan ini tipe datanya integer. Jadi int A sama dengan 10 if dalam kurung A kurang dari 10 ya, maka sistem out println-nya eksekusi 1. Terus else if A lebih sama dengan 10, maka dia eksekusi 2 ya. Eksekusi 2. Nah, selain itu maka dia eksekusi 3. Oke, di sini ya. Jadi kalau nilai A-nya sama dengan 10, berarti masuknya harusnya ke eksekusi 2 ya. Nah, jadi ini juga satu lagi, pada saat Anda mengetikkan else if misalkan ya, else if gitu ya, dalam kurung kondisi, terus Anda buka kurung kurawal, dia akan otomatis membuat kurung kurawal penutupnya gitu ya. Nah, seperti itu. Dia akan otomatis membuat kurung kurawal penutupnya. Oke, kalau kita run ini, maka hasilnya itu adalah eksekusi 2 gitu ya. Oke, itu untuk kasus pertama. Terus yang kedua, Anda bisa lihat di sini dengan kata ya, string A sama dengan coba. Jika dia coba maka eksekusi 1, jika dia tes maka eksekusi 2. Selain itu masuk ke eksekusi 3 gitu ya. Oke, ini saya misalkan coba di sini, datanya saya ganti string. Oke, jika A-nya sama dengan coba, maka dia masuk eksekusi 1. Jika A-nya itu tes gitu ya, sama dengan tes gitu misalkan, maka dia masuk eksekusi 2. Selain itu masuk ke eksekusi 3. Nah, karena dia coba, maka dia masuk ke eksekusi 1 ya. Eksekusi 1. Nah, kalau dia tes, maka dia masuk ke eksekusi 2. Oke. Nah, di sini kalau untuk tipe data string, ini kan masuknya ke eksekusi 3 ya. Nah, kalau untuk tipe data string ada beberapa ya, ini pengaruh juga ya. Kalau tulisannya besar, maka dia akan ngecek ya. Jadi huruf besar atau huruf kecil mohon diperhatikan. Jadi kalau huruf besarnya jadi huruf T kecil dan T besar itu dideteksi oleh Java di bahasa pemrograman ini itu sebagai objek yang berbeda. Jadi kalau Anda masukkan T-nya kecil di sini seperti saya tadi, dia akan masuk eksekusi 3 karena beranggapan bahwa tes yang di sini tidak sama dengan tes yang di sini. Karena kita berurusan dengan bahasa mesin di sini ya. Jadi huruf besar atau huruf kecil itu berpengaruh. Nah, untuk string kita bisa juga gunakan equals ya, method equals. Jadi caranya adalah Anda tinggal ketikkan nama variabelnya terus titik. Nah, nanti di sini akan keluar sebanyak sekian banyak metode. Anda cari yang
equals ya. Jadi dia equals itu ada di E. Nah, ini dia. Atau Anda ketik juga nanti dia otomatis akan mensorting sendiri. Nah, di sini. Dan Anda masukkan kata coba ini di dalamnya. Nah, ini bisa Anda gunakan equals ini. Jadi dot equals itu bisa digunakan jika Anda menggunakan misalkan scanner ya. Nah, gitu. Kalau scanner kita gunakan equals di sini ya. Ini juga bisa. Jadi Anda ganti ini equals, Anda copy sini. Ya. Terus ini equals. Oh, ini enggak equals ya. Ini bukan kondisi, oke. Nah, jadi bisa pakai metode equals ini. Jadi tidak mesti pakai sama dengan aja ya, atau tidak sama dengan. Oke. Itu untuk kasusnya tadi sama dengan ya. Equalsnya artinya setara ya. Nah, kalau untuk tidak sama dengan itu bagaimana Pak? Misalkan ini else-nya saya hilangkan. Kalau untuk tidak sama dengan itu kita gunakan tanda seru gitu ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini kalau equals dan sama dengan itu maksudnya setara dengan. Nah, kalau ini kan artinya setara dengan atau equals tadi setara dengan. Kalau tanda seru dan sama dengan itu artinya tidak setara dengan. Gitu ya. Berarti ini tidak setara dengan coba. Saya masukin nggak coba di sini, maka harusnya masuknya itu ke eksekusi 2. Nah, eksekusi 2 ya. Nah, jadi untuk sama dengan itu kita gunakan dua tanda sama dengan ini atau equals. Nah, untuk tidak sama dengan itu kita menggunakan tanda seru dan sama dengan. Gitu ya. Oke, untuk menggunakan scanner kita bisa gunakan equals ya. Saya kasih contoh di sini. SC sama dengan itu terserah ya, SC scanner apapun lah ya. Boleh Anda hanya nama variabel saja, variabel method gitu ya. Boleh Anda ganti SC, SCN gitu terserah. Nah, gitu. Terus saya import dulu. Oke, ini scanner udah saya import ya. Nah, ini ganti dengan sc.next ya. Kalau string, ini tipe data string misalkan. Nah, ini kalau Anda pakai scanner ini kemungkinan besar ini tidak, tapi kita coba dulu aja. Kemungkinan besar ini akan terjadi bug ya. Misalkan sini saya ketik coba. Nah, dia kemudian masuk eksekusi 2. Harusnya kalau saya ketik coba masuknya eksekusi 1 ya. Nah, jadi kalau digunakan metode scanner itu pakai dot equals ya. Ya, gitu. Pakai dot equals ya. Ini juga a dot equals ya. Equals ininya dimasukkan nih, dihilangkan, masukkan ke sini dalam kurung equalsnya ya. Nah, kalau gini baru dia bisa dieksekusi masuk coba. Tapi kalau Anda pakai sama dengan, kemungkinan besar dia terjadi bug. Nah, baru masuk eksekusi 1 begitu. Itu untuk if else. Ini contoh 2 dengan menggunakan contoh 3 kata ya. Contoh 2 di sini, ini contoh 1 angka. Ini contoh 2 juga dengan angka. Anda bisa lihat, bisa cobakan di sini. Jadi bisa kalau di sini kasusnya kan kalau kita lihat di sini pada contoh 1 itu sama dengan 10 atau sama dengan 20. Nah, kalau pada contoh 2 itu kurang dari 10 atau lebih dari 10. Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Nah, untuk contoh 3 itu kita menggunakan kata. Tadi saya juga sudah terangkan bisa gunakan equals. Termasuk angka itu juga kita bisa gunakan equals ya. Kalau misalkan kita inputkan angka, misalkan integer di sini, next integer, maka ini kita juga bisa gunakan equals harusnya ya. Equals 10 gitu misalkan. Oh, nggak bisa. Equals berarti hanya untuk tipe data yang
sifatnya string aja ya. Kalau kita lihat sini, coba kita lihat a dot, ya nggak bisa. Jadi equals itu hanya bisa untuk yang tipe datanya string aja ya. Equals. Oke. Nah, jadi hanya bisa untuk tipe yang datanya string aja. Tapi kalau tipe datanya angka, Anda harus gunakan ini ya, gunakan sama dengan atau tidak sama dengan, lebih atau kurang dari, gitu ya. Oke, itu untuk contoh yang sifatnya string. Nah, selanjutnya untuk yang boolean seperti ini ya. Boolean akan kita coba. Untuk yang boolean, kita tinggal ketikkan misalkan di sini tipe data boolean sama dengan nilainya, boolean ingat hanya true dan false. Terus if, kalau boolean itu cukup kita ketikkan variabelnya saja, itu bisa ya. Nah, jadi if a ini artinya booleannya sama dengan true. Nah, kalau if tidak sama dengan bukan a, tidak sama dengan bukan a, maka dia jatuhnya false ya. Misal di sini south, saya tampilkan nilainya true. Oke, ini karena ini bukan a. Kalau a, oke, nilainya true ya. Kalau kita kasih bukan a, jadi kalau boolean cukup seperti ini saja. Jadi kalau a itu maksudnya adalah true, kalau tanda seru a itu artinya adalah false gitu ya. Jadi kalau false, ya nilainya false ya. Kalau ini kasusnya false, nilainya false gitu ya. Itu kalau boolean. Oke, ini ada beberapa kasus contoh untuk yang dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi kondisinya itu ada dua ya. Misalkan di sini saya punya dua variabel, TA sama dengan 10 dan INTB sama dengan 20 gitu ya. Nah, kita bisa bikin kayak gini, if A sama dengan 10 dan gitu ya. Kalau dan itu notasinya adalah dan dua tanda dan seperti ini, dan B sama dengan 20, maka dia akan dieksekusi. Eksekusi satu gitu misalkan. Oke, nah dan itu hanya dieksekusi saat dua kondisinya benar. Jadi kalau salah satu kondisinya salah, maka dia tidak akan dieksekusi gitu ya. Kita contoh di sini else. Oke, kalau dua kondisinya benar dia akan dieksekusi. Di sini tidak dieksekusi gitu ya. Nah, karena ini kondisinya duanya benar, maka masuk eksekusi satu sini. Tapi kalau salah satunya salah, misalkan di sini 30, nah, maka dia masuk ke tidak dieksekusi. Nah, beda dengan satu lagi dengan tabel kebenaran atau. Kalau atau salah satunya benar, maka dia akan dieksekusi. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan sini saya pakai atau itu notasinya adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalau salah satunya benar, dia akan dieksekusi. Nah, eksekusi satu. Jadi salah satunya benar, yaitu A sama dengan 10 benar, maka dieksekusi. Kalau ini kan salah nih, B-nya sama dengan 20, tapi di sini B-nya sama dengan 30. Nah, pokoknya kalau atau itu salah satu benar, maka dia akan dieksekusi gitu, sesuai dengan tabel kebenaran matematik gitu ya. Untuk dua kondisi kasusnya. Oke, di sini ada perbedaan if dan if else gitu ya. Ya, Anda bisa tahu bahwa if itu jadi bentuknya seperti ini. Sini if, ini if, ini if, ini if. Ini dijalankan secara sekuensial setiap barisnya. Gitu ya. Contoh seperti ini. Kita gunakan di sini atau ya. Nah, di sini kita pakai if dalam kurung A sama dengan 20 misalkan, atau B sama dengan 30. Maka dia akan dieksekusi.
eksekusi 2. Oke, Anda lihat di sini. Nah, dua-duanya di sini dieksekusi. Nah, jadi kalau if itu dia ini dieksekusi, nanti dilihat lagi ini dieksekusi, lihat lagi apakah kondisinya ini memenuhi atau tidak, dan terakhir lihat lagi if berikutnya dia akan lihat lagi memenuhi atau tidak. Jadi itu kalau if dia lihat ini memenuhi atau tidak, lanjut di ke bawahnya memenuhi atau tidak gitu ya. Jadi dia sekuensial. Beda sama else if. Kalau Anda lihat else if di sini, saya coba else if. Nah, dia hanya di running eksekusi 1. Jadi kalau else if itu kalau ini sudah memenuhi kondisi, maka dia tidak akan dilanjutkan di bawahnya. Di kondisi di bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sudah dieksekusi, dia tidak akan lanjut lagi ke bawah. Tapi kalau if tanpa else di sini, maka kalau ini memenuhi, dia akan dieksekusi. Kalau ini memenuhi, dia akan dieksekusi. Jadi meskipun ini dieksekusi, dia akan lanjut terus ke bawah gitu ya. Nah, beda sama else if. Kalau else if, kalau di atasnya sudah memenuhi, dia tidak akan lanjut lagi ke bawah. Kalau if tanpa else, dia akan terus dieksekusi secara sekuensial. Jadi ini dieksekusi, if di bawahnya juga dieksekusi. Itu beda if dengan else if ya di sini. Nah, jadi else if jika kondisi if di atasnya sudah benar, maka yang else if di bawahnya tidak akan dieksekusi lagi. Kalau if semuanya dieksekusi gitu ya. Oke, kita bisa juga bikin dalam bentuk bertingkat di sini. Nah, jadi di sini misalkan contohnya saya bikin di sini if di dalam if. Nah, jadi misalkan nih if A sama dengan 10, terus di bawah di dalamnya juga ada if lagi, ini juga bisa ya. If B sama dengan 30. Nah, ini sama juga dengan sebenarnya ini bentuk lain dari kondisi dan ya. Nah, jadi kalau tapi dia bentuknya itu sekuensial di sini. Bentuknya itu bertingkat gitu ya. Jadi kalau dia akan cek dulu apakah A-nya sama dengan 10. Kalau A sama dengan 10, dia akan eksekusi di dalamnya. Nanti dia lihat lagi kondisi if di dalamnya. Kalau B-nya sama dengan 30, maka dia baru dieksekusi gitu ya. Nah, sini eksekusi. Nah, jadi kalau misalnya di sini 40, nah dia tidak akan dieksekusi. Ya, meskipun ya Anda lihat ini dia bertingkat gitu eksekusinya. Nah, misalnya nih eksekusi tingkat 1, ini eksekusi tingkat 2 ya. Oke. Nah, daran. Oke, yang dieksekusi hanya eksekusi tingkat 1 karena di dalam if di dalamnya itu tidak memenuhi kondisi yang di sini gitu ya. Itu if bertingkat. Nah, selain itu ada juga bentuk switch case yang bisa Anda gunakan. Jadi switch case ini adalah bentuk dari if else ya. If else if gitu ya. Jadi bentuk lain dari if else if bentuknya seperti ini. Switch day, kalau dia nilainya 1, maka dia Monday gitu ya. Jadi Anda bisa bikin T sama dengan int hari sama dengan 1 gitu ya. Switch hari gitu. Nah, Anda lihat sini switch hari lalu buka kurung. Sorry, ini lupa. Hari buka kurung. Oke, di sini case-nya 1, maka SOUT dia Monday gitu ya. Nah, jadi ini INT hari 1, kita lihat harinya. Jika harinya sama dengan 1, maka dia Monday gitu ya. Nah, bisa juga kalau dalam bentuk string seperti ini. Nah, ini bisa saya bikin 2 case ya. Case 2 sama dengan source day ya. Oke, di situ. Oh, gitu ya. Oh, sorry. Tuesday ini ya. Oke. Nah, jadi switch case bisa seperti ini. Nah, biasanya di setiap switch case itu diakhiri dengan break ya. Di sini harus diakhiri setiap
langkahnya itu dengan print ya. Oke. Nah, ini bisa juga dalam bentuk string. Kalau Anda bentuknya string itu di sini misalkan string hari sama dengan M, maka case-nya ini Anda ganti dengan tipenya string ya. Sini Anda kasih ketik 2 M gitu ya. Sini T gitu misalkan. Nah, itu bisa juga kalau tipe datanya string gitu. Ini bentuk lain dari if else if gitu ya. Oke, ini untuk contoh yang string, ini contoh integer. Anda bisa baca dari lihat contoh-contoh dan coba contoh-contoh yang ada di slide.